kota Palembang. Di kota inilah Khoimah, istri Gustaf, lahir dan dibesarkan, sampai akhirnya diboyong Gustaf ke Cilegon. Suasana menyambut datangnya Lebaran makin terasa, terutama kesibukan di dapur. Menu khas yang pasti ditunggu adalah empek-empek, dan ayah yang paling jago membuatnya. Kalau masak-masak buat Lebaran ini opa-oma cenderung ke request anak-anak ya. Kalau saya requestnya kan pempek kapal selam tuh yang double egg gitu kan. Lalu saya juga pesan pindang tulang gitu. Itu makanan khas sini. Tapi sebenarnya semua masakan di sini enak-enak. Jadi tadi ada pindang tulang, ada ayam, balado, rendang, segala macam full lah buat Lebaran. Nggak tahu kemakan apa nggak semua itu. Seluruh keluarga Khoimah masih tinggal di Palembang, sehingga momen Lebaran menjadi kesempatan untuk bertemu dengan keluarga besar. Ketika mudik tuh memang di situ seninya ya. Seninya tuh macet, lalu ramai. Yang ketiga tidur juga nggak nyaman, tapi sebenarnya nggak nyaman dalam posisi, tapi nyaman dalam hati gitu. Banyak ramean, kita kumpul bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya kalau di rumah ayah ini, di rumah opa-omanya anak-anak ini, akhirnya kasur tambahan, extra bed lah kalau di hotel, lemari disusun sedemikian rupa supaya masuk semua tuh anak-anak buat tidur gitu. Sehari menjelang Lebaran, jalanan di daerah makin semarak diserbu kendaraan berplat nomor dari luar kota. Kepulangan para perantau turut menggairahkan perekonomian daerah. Pemudik pulang membawa uang dan membelanjakannya di kampung halaman. Setiap menjelang Lebaran, perusahaan-perusahaan membagikan tunjangan hari raya atau THR kepada karyawannya. Masyarakat menjadi lebih konsumtif. Untuk antisipasi tingginya kebutuhan uang di masyarakat, khusus selama 2 minggu masa Lebaran, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai mencapai 89 triliun rupiah. Sebanyak 81 triliun berupa uang pecahan besar di atas Rp20.000 dan sisanya untuk pecahan kecil. Sebagian besar dana ini menggelontor dari kota ke daerah-daerah di bawah pemudik. Ya, kalau dibandingkan tahun yang sama, itu memang ada peningkatan. Pada bulan Juli 2012, itu uang katal yang diedarkan itu 384,10 triliun. Kemudian pada bulan Agustus itu naik menjadi 405,66 triliun. Sebelum mudik, masyarakat ramai menukarkan uang pecahan. Biasanya untuk dibagi-bagikan kepada kerabatnya di kampung. Bank Indonesia bersama sejumlah bank membuka layanan penukaran uang. Di tempat penukaran uang di kawasan Monas saja, dalam satu hari rata-rata melayani 400 orang dengan nilai total penukaran 6 miliar lebih. Yang belum ada kantor Bank Indonesianya, kita lakukan kas-kas titipan. Kita mempunyai 19 kas titipan di Indonesia ini. Jadi ini semua kita lakukan dan kita kerjasama dengan kereta api, kita kerjasama, angkutan udara, laut. Bahkan untuk daerah-daerah pelosok terpencil itu kita kerjasama dengan Angkatan Laut. Di Kota Malang, satu hari jelang Idul Fitri, Wulan sibuk menyiapkan kado untuk acara reuni dengan kawan-kawan sekolah semasa SMA. Ini kadonya buat reunian. Kemarin kita habis bikin lomba tulis cerita cinta. Cerita cinta. Ya, terus nanti mau dikasih ke pemenangnya. Acara reuni sekolah sudah menjadi kegiatan yang melekat dalam tradisi mudik Lebaran. Saatnya bernostalgia dan menjaga tali silaturahmi dengan teman sekolah yang sudah lama tidak bersua. Ketemuan iya, tapi beda-beda. Kadang-kadang buka bersama, kadang-kadang halal bihalal. Ya tergantung sih sempatnya. Kebetulan yang tahun ini pada sempatnya hari ini dan pagi. Ya udah, makanya karena nggak ada makan-makannya, kita kasih acara begitu. Acara reuni digelar sederhana di sebuah taman kota. Karena sebagian besar telah berkeluarga, acara reuni banyak diisi permainan untuk anak-anak. Sementara itu, di rumah, keluarga Wulan sibuk menyiapkan hidangan Lebaran untuk esok hari. Tentu ya Mas, kadang masak nasi kuning, kadang bikin sop gitu aja.
Kalau nggak repot bikin nasi kuning. Jadi kalau ini ya seadanya lah. Nggak mesti nggak harus sih. Tahun ini Bu kayaknya masak nasi kuning ini. Ibu Wulan yang sehari-hari tinggal terpisah dengan suami dan anak pertamanya merasa senang keluarganya bisa berkumpul. Meski sejak dulu ayah Wulan memang sering dikirim dinas keluar Jawa. Katakan kangen ya kangen, enggak ya enggak, udah biasa soalnya Mas. Dari dulu mondar-mandir dulu kan juga begitu sejak tahun 2000. Dan anaknya sekolah di sini semua. Kalau pengennya saya ya kumpul. Malam hari, gema takbir membahana. Tanda puasa Ramadan tahun ini telah purna dan esok umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di berbagai daerah, malam takbiran berlangsung meriah. Masyarakat menggelar takbiran dengan berpawai keliling kota. Namun, suasana berbeda dirasakan Akbar. Ia masih terombang-ambing menyeberangi lautan. Dan esok pagi, di hari perayaan Idul Fitri, kapal dipastikan belum juga tiba di Makassar. Rasa sedih sedikit, karena jauh dari keluarga kan. Harusnya berlebaran bersama keluarga, jadi berlebaran bersama orang di atas kapal kayak gitu. Ranti memberikan hadiah yang dibawa dari Jakarta untuk putrinya. Wajah Dea berbinar bahagia. Ia bisa berlebaran dengan baju baru. Di atas kapal Sirimau, sholat Idul Fitri digelar di musola yang sempit. Akbar dan sebagian penumpang harus sembahyang di lorong-lorong kapal. Biasanya kita sholat bareng sama keluarga di kampung, cuma ngerasain di atas kapal kayak gini ya, ada suka dan dukanya juga lah. Jauh dari keluarga, sholat id di atas kapal.